C51. Nama, Urban Baniset Immortal Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Guo Xie, bisakah kau menuangkanku secangkir lagi? Setelah Sun Lingling menghabiskan segelas anggur itu, dia tidak berani menatap mata Guo Xie. Anak laki-laki di depannya yang beberapa tahun lebih muda darinya tahu tentang penyakit tersembunyi yang dideritanya, dan yang lebih penting, sebelum dia mengenalnya, tidak ada satupun cerita di kota bela diri tentangnya yang positif. Aku tidak percaya semua rumor di dunia seni bela diri. Aku ingin tahu apakah kata-kata kakak perempuan cantik itu akurat. Guo Tai berkata sambil tersenyum sambil menuangkan anggur. Baiklah, asal kau tidak takut pacar-pacarmu cemburu, aku akan mengundangmu untuk menjadi pasanganku di hari kelulusan. Sun Lingling berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, itu hanya masalah kecil. Hidangan yang disajikan oleh Tuan ke-6 hari ini benar-benar enak. Sambil berkata demikian, Guo Xie memberikan beberapa makanan kepada para wanita dan mereka mulai mengobrol lagi. Kakak nakal, lihat, untuk apa orang ini mengambil foto? Aku sangat tampan, bagaimana mungkin aku difoto seperti ini? Aku akan pergi mencarinya. Setelah selesai makan, mereka berfoto bersama. Zhao Xuan sangat banyak bicara, dan Guo Ke memiliki kesan yang baik tentangnya. Duo-duo, sebenarnya, kamu seharusnya puas dengan penampilanmu sekarang. Sue Dazu, yang berdiri di belakang Qian Duo-duo, tersenyum saat melihat komputer. Lihatlah kakek jahat itu, idolanya dan betapa tampannya dia. Sial, jumlah penggemarnya sudah melampaui 3.000. Popularitas saudara nakal benar-benar bagus. Qian Duo-duo berkata dengan keras. Saudara nakal, kemarilah dan lihatlah. Jika kita bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi sipil kali ini, kita akan menjadi luar biasa. Haha, Guo Xie berjalan masuk dari balkon. Dia melepaskan pakaian di tubuh bagian atasnya, memperlihatkan semua otot rampingnya. Duo-duo, aliansi sekolah apa? Guo Qiang bertanya sambil tersenyum. 7 sekolah lainnya telah bergabung bersama di babak final. Turnamen utama kali ini akan mempertemukan kita dengan 7 sekolah. Qian Duo-duo berkata sambil tersenyum. Karena kita sudah masuk babak final, kita bisa beristirahat untuk hari ini. Tolong bantu aku mengambil cuti untuk hari ini, aku harus pergi ke sekolah untuk mengambil beberapa barang. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tuan muda, aliansi pembunuh licik membalas. Mereka membayar harga untuk pembunuhan itu. Seorang lelaki tua berkata kepada Qin High Dragon. Petik 2, karena harganya sudah dibayar, ayo cepat lakukan. Kita harus membunuh orang itu sebelum final. Aku ingin dia mati. Qin High Dragon meraung. Setelah babak penyisihan berakhir, Qin High Dragon menjadi orang paling terkenal selain 7 orang dari turnamen utama. Dia berlarian telanjang dengan celana dalamnya, membuat taruhan setinggi langit, dan lelaki tua dari keluarga Qin itu sudah dirawat di rumah sakit. Dia bahkan secara langsung mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia telah mengusir Qin High Dragon dari keluarga Qin. Tuan muda, aliansi teka-teki menawarkan harga 10 miliar, kami tidak akan menerima tawaran ini sama sekali. Orang tua dari klan Qin berkata dengan lembut. Pah, dengan suara, Qin High Dragon memecahkan cangkir teh di tangannya dan komputer yang sedang dimainkannya juga hancur. 10 miliar, membunuh seorang siswa menghabiskan biaya 10 miliar. Saya ingat orang tua itu menghabiskan uang untuk membunuh pesaing bisnis tetapi tidak 10 juta. Namun, harga yang Anda sebutkan, Liu Chuang dan perusahaan tawarkan adalah 10 juta. Orang tua dari klan Qin berkata dengan lembut. Berikan mereka 10 juta, dan bunuh anak keluarga Liu itu terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikan masalah Guo Jiang sendiri. Qin High Dragon berkata, dengan kejam, Saudara Wei, ini adalah catatan palsu, ada sesuatu yang harus saya lakukan sebentar. Di depan pintu masuk Departemen Keamanan, Guo Tai menyapa Li Wei. Saudara, Anda sangat hebat. Kami bahkan menonton video kompetisi itu. Anda terlalu hebat, Li Wei berkata dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang selebriti. Lihat apa yang kamu katakan, Saudara Wei. Aku harus pergi dan kembali lebih awal. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Guo Qiang bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu, tidak perlu. Saat kamu kembali, Xiaolong dan aku akan mentraktirmu makan. Saat itu tiba, kamu harus menunjukkan wajahmu kepada kami. Li Wei tersenyum saat membukakan pintu untuk Guo Xie, yang berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Tuan muda,
Guo yang kamu bicarakan telah meninggalkan sekolah. Orang tua keluarga Qin melihat Guo Ke segera setelah dia meninggalkan ruangan dan buru-buru menelepon Qin Hek Dragon. Surga ada di pihakku. Baiklah, Paman Kui, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Hek Dragon berkata dengan kejam. Nak, kamu lagi. Dia baru saja naik bus ketika dia melihat pengemudi. Secara kebetulan, dia adalah pengemudi yang sama yang mengemudikan bus pada hari pertama dia datang ke sekolah menengah. Paman, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku sedang berinvestasi. Setelah menyelesaikan perkataannya, Guo Ke berlari ke bagian belakang mobil dalam 2 langkah dan duduk. Anak muda, ini belum waktunya liburan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada orang lain di dalam mobil, kata pengemudi itu kepada Guo Xie sambil melihat ke cermin. Paman, aku akan pergi ke kota. Kamu bisa menurunkanku di suatu tempat di mana aku bisa membeli obat Cina. Aku tidak enak badan, dokter memberiku resep, aku akan pergi membeli obat. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur tua telah berubah. Penyakit yang dulu bisa disembuhkan dengan obat-obatan, dengan kemanjuran saat ini, sulit disembuhkan tanpa 8 atau 10. Guo Xie berjalan ke depan apotek. Meskipun ada bau obat yang menyengat, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa obat-obatan ini jauh kurang efektif daripada dinasti Tang, apalagi surga. Juner, seorang pria tampan telah tiba. Cepat pergi dan sambut dia. Apotek Zenzong menyediakan berbagai macam obat-obatan Tiongkok dan Barat. Ada sekitar selusin petugas yang semuanya lulus dari Akademi Medis Universitas Wucheng. Halo, ada yang bisa saya bantu? Gadis di belakangnya mendorong Jun ke arah Guo Ke dan berbisik kepadanya. Stagon Gum, Turtle Armor, Oyster, Ginseng, Astragalus, Angelica sinensis, Paeonia lactiflora, Radix aromatik, Tiandong, Glycyrrhiza, Radix rehmaniae, Radix rehmaniae, Rhizoma cuansiong, Radix salviae miltiorizae, Sage, Rehmaniae, Dirhon, semuanya ada di sini. Guo Xie melirik gadis yang tampak menyenangkan di depannya dan berkata sambil tersenyum. Pria tampan, kamu mengatakannya begitu cepat, siapa yang bisa mencatatnya? Katakan saja pelan-pelan, tetapi jika kamu ingin obat-obatan ini dipasangkan bersama, sepertinya itu adalah pengobatan untuk penyakit wanita. Junzi belum mengatakan apapun. Petik 2, batuk, batuk. Rumput ulat, metlar, del. Aku juga mau. Guo Tai berkata dengan wajah penuh garis-garis hitam. Pria tampan ini, kamu tidak terlihat seperti mahasiswa di usiamu. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan membeli obat-obatan Cina ini. Tanya gadis itu. Wanita cantik, apakah kamu menjual obat-obatan atau menyelidiki pendaftaran rumah tangga? Ramuan yang aku beli tidak dilarang oleh negara. Jika kamu memilikinya, maka aku akan membelinya. Jika tidak, maka aku akan pergi ke tempat lain. Guo Xie berkata dengan keras. Ya, tentu saja, jika kita tidak memiliki apotek, maka kita tidak akan memiliki apotek lain di kota bela diri. Tunggu saja, Junzi buru-buru berkata. Kalian pergi saja dan cari Angelica sinensis dan ginseng. Kurasa lebih baik aku memeriksa barangnya dulu. Guo Jiu menarik napas dalam-dalam, apakah tanaman herbal di sini masih punya khasiat obat? Tunggu sebentar, ya, ini, kata Juner sambil mengambil sebuah kotak dari rak dengan sarung tangan putihnya dan meletakkannya di depan Guo Ke. Lihatlah, ini adalah ginseng terbaru. Teman kecil, tunggu sebentar. Tepat saat Junzi hendak meminum obat untuk Guo Xie, seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan keluar. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Sambil berkata demikian, Guo Tai berjalan masuk ke dalam ruangan. Juner, bawakan aku sepoci teh nanti. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Guru ramuan batu. Lelaki tua itu menyerahkan sebuah kartu nama kepada Guo Tai. Apotek ini dimiliki oleh keluarga Xi. Ada 137 apotek seperti ini di Tiongkok. Guo Xie, murid SMA afiliasi kota bela diri, mengapa kau tidak memberiku ginseng liar yang kau sebutkan tadi untuk memperluas wawasanku? Kata Guo E dengan mata menyipit. Baiklah, teman kecil, tolong tunggu sebentar. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu besar dari rak. Di dalam kotak itu ada 7 kotak kayu yang disusun berjajar. Pemilik toko Xi, jika ini adalah ginseng liar yang kau bicarakan,
maka aku akan merepotkanmu untuk menyimpannya. Efek pengobatan dari ginseng ini mungkin tidak sebaik yang kupilih. Guo berkata dengan mata menyipit. Haha, aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi matamu cukup beracun. Aku menyukainya, tolong tunggu sebentar. Setelah itu, si Sueman mengeluarkan kotak kayu lain dan meletakkannya di depan Guoke. Beri aku harga, tokomu mungkin bisa menyamai toko sebesar itu. Hanya dengan menarik napas dalam-dalam, dia bisa merasakan bahwa ada ginseng liar berusia 120 tahun di dalam kotak itu. Teman kecil, aku bertanya-tanya apa tujuan membeli ramuan obat ini. Bisakah kau memberitahuku, giok ini untuk menyelamatkan nyawa? Jika teman kecil membutuhkannya, kau bisa memilikinya. Si Yao berkata sambil tersenyum. Pemilik toko Si, ini adalah mainan kecil yang dibuat oleh tuanku beberapa waktu lalu. Tidak terlalu berguna, tetapi cukup efektif untuk wanita. Sambil berkata demikian, Guo Shou mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada si Kaolang. Saya akan mengambilnya dan tidak perlu membayar untuk ramuan di luar. Saya akan datang lagi pada tanggal 1 setiap bulan. Jika Anda memiliki sesuatu yang dapat memuaskan saya juga akan memberikan sesuatu yang dapat memuaskan Anda. Si Sueman membuka kotak kayu itu dengan lembut, dan aroma harum menyerbu hidungnya. Ia merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya, dan ia menggigil. Pemuda ini berasal dari keluarga bela diri kuno. Pastilah begitu, kalau tidak, ia tidak akan dapat mengeluarkan benda seperti itu. Tidak mungkin, saya harus segera menghubungi Patriark. Melihat Juner, yang baru saja masuk, si Yao hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia langsung menghentikannya dengan tangannya. Apapun yang dia inginkan di toko, berikan padanya. Lalu, cari mobil untuk membantunya mengantarkannya ke tempat yang dia inginkan. Ingat, layani tuan muda ini dengan baik. Si Kei itu berkata dengan keras. Wanita cantik, terima kasih atas bantuanmu, kamu punya masalah demam paru-paru, si cantik itu pasti migrain, dan saudari itu, kalau dia masih sering marah, sebaiknya dia periksa limpahnya baik-baik. Hari ini dia tidak membawa obat, tapi lain kali aku akan mengobati kalian, haha. Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju pintu. Lalu, bagaimana denganku? Pramuniaga yang mulai bercanda dengan Guo Xie bertanya dengan suara rendah. Kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, cukup perhatikan kamarmu. Kamu masih muda, jadi kamu tidak seharusnya menyiksa dirimu sendiri setiap hari. Setelah berkata begitu, Guo Wei masuk ke mobil, meninggalkan asisten toko yang tertawa dan gadis berwajah merah di dalam. Kepala suku, jangan khawatir. Aku akan segera mengantar barang-barang itu kepadamu. Si Yao berkata dengan hormat di telepon. Guo Jiu menyuruh mobilnya menarik belanjaannya ke sebuah rumah tua dan menyuruh pengemudinya untuk menurunkannya. Begitu pengemudi pergi, semua barang di tanah menghilang. Meskipun labu tuan tua tidak bisa dibuka, masih cukup baik untuk digunakannya. Guo Xie, ini adalah rumah yang dibeli ayahmu yang sudah meninggal saat dia masih hidup. Ayahmu hanya memberitahumu sendiri, dan dia bahkan tidak memberitahumu. Dia benar-benar melepaskanku kali ini. Aku akan membuka pintunya saja, Guo Xie bergumam pada dirinya sendiri dan membuka pintu dengan sidik jarinya. Tempat ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Penyakit Sun Lingling mudah diatasi. Penyakit Kakak Wei Wei perlu waktu untuk pergi dan memeriksanya. Di ruang bawah tanah rumah tua itu, Guo Tai mengeluarkan sebuah kuali kecil dan melemparkan ramuan obat yang telah dibelinya berkali-kali. Dalam sehari, dia berhasil memurnikan lebih dari 10 pil obat dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Kehidupan di dunia ini tidak seperti yang aku bayangkan. Akan lebih baik jika aku bisa pergi dan minum anggur sebelum aku mulai berkultivasi di dinasti Tang. Guoke berpikir dalam hati. Ledakan, 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 ledakan guntur teredam terdengar di telinganya. Buddha panjang umur tak terbatas, sialan, aku bukan lagi dewa, mengapa kau terus menakutiku dengan guntur? Guo Qiang berkata dengan suara rendah. 100 tahun kehidupan manusia, namun kau masih tidak mengizinkanku jatuh cinta dengan seorang pria. Setelah semalam tidak tidur, metode untuk menangani ginseng berusia 120 tahun itu sangat sederhana, ia langsung menelannya. Meskipun rasanya tidak enak, efek memakannya cukup bagus. Kau siap untuk kembali, Sun Lingling? Tunggu saja, kakak akan menyembuhkan penyakitmu. Apakah kau ingin membalasku dengan tubuhmu?
Guo Xie bergumam pada dirinya sendiri saat ia berjalan keluar dari rumah besar. Tuan muda, Guo Xie telah berjalan keluar dari jalan kota kuno. Haruskah kita terus mengikutinya atau apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda berpakaian hitam berbisik ke teleponnya. Aku akan menemuinya terlebih dahulu. Sebelum aku mati, aku perlu melihat orang macam apa anak ini. Qin Hike Dragon berkata dengan kejam. Guo Xie, sekitar 10 menit kemudian, dalam perjalanannya ke kota bela diri, dia mendengar seseorang memanggilnya. Namaku Liu Chuang, dan kau mungkin tidak mengenalku, tetapi aku mengenalmu. Aku juga seorang siswa sekolah menengah, dan aku memenangkan cukup banyak uang dari babak penyisihanmu. Seorang anak muda berpakaian Adidas berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangan kanannya. Ini bahkan belum liburan, mengapa kau tidak sekolah? Guo Xie menatap remaja di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Bukankah kau juga tidak sekolah? Liu Chuang berkata sambil tersenyum, tidak menjawab. Kemudian mereka berdua tertawa. Aku harus mengingatkanmu, bahwa Qin Hike Dragon kemungkinan besar akan memanfaatkanmu. Forum tempat kau bertaruh 1 juta yuan, jika kau memenangkan kejuaraan, Qin Hike Dragon harus membayar 100 miliar yuan. Bahkan jika dia menjual keluarga Qin, dia tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Liu Chuang berkata dengan lembut. Tidak heran kelopak mataku berkedut akhir-akhir ini. Terima kasih banyak, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Guo Xie, Liu Chuang, apa kabar? Sementara mereka berdua berbicara, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Qin Hike Dragon berjalan mendekat dari tempat yang tidak terlalu jauh. Iya, bukankah ini Qin Hike Dragon yang terkenal dari sekolah kita? Liu Chuang tersenyum dan berkata, aku mengenakan pakaianku hari ini. Liu Chuang, aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa begitu kuat. Jadi ternyata kalian telah dibujuk oleh master keempat dari 4 luka kota bela diri kita. Teruskan mengobrol, aku pergi. Saat Qin Hike Dragon berjalan melewati mereka, jejak kekejaman muncul di sudut matanya. Tunggu saja, hari ini kalian semua akan mati, aku akan melihat kepalamu meledak karena peluru. Kakek ini pantas melihat 10 juta kembali mekar. Guo Xie memfokuskan pembacaan pikirannya pada Qin Hike Dragon dan segera mengetahui apa yang dipikirkannya. Hati-hati, ada pembunuh yang mencoba berurusan denganmu. Itu pasti senapan runduk. Begitu Guo Xie berbalik, dia berbisik ke telinga Liu Chuang. Sungguh, Qin Hike Dragon, yang hebat. Aku ingin melihat bagaimana pembunuh itu akan membunuhku, Liu Chuang. Liu Chuang tidak menoleh untuk melihat Guo Xie, sebaliknya, dia masuk ke mobilnya. Paman ketiga, seseorang ingin berurusan denganku. Aku ingin tahu siapa orangnya. Mari kita kembali ke jalan yang sama. Lihatlah tempat-tempat yang nyaman untuk menembak. Aku akan keluar dan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Liu Chuang berkata dengan galak saat dia naik mobil. Tuan muda, Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Pengemudi itu tersenyum dan berkata, Xiao Fei, turunlah dari pintu belakang di depan gedung nanti. Setelah turun, bergumam, 23, dan kemudian menghindar. Paman ketiga, aku, Liu Fei, belum bisa mati. Hanya ada satu kesempatan. Paman ketiga dapat dengan jelas melihat siapa yang menembakkan senjatanya. Di belakang, seorang pemuda berpakaian sama dengan Liu Chuang berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda harus membantuku mengambil sebotol anggur tua itu dari lemari tuan tua. Saudara Fei, kamu harus berhati-hati. Ayo kita minum bersama malam ini. Liu Chuang berkata dengan lembut. Bam, peluru itu menyerempet pinggiran topi Liu Fei dan mengenai batu di jalan, diikuti oleh tembakan kedua. Setelah itu, penembak jitu itu tidak bisa lagi melihat sosok hitam itu. Setelah paman ketiga selesai berbicara, Liu Chuang melompat dari mobil dan menghilang ke kerumunan yang bergerak di seluruh negeri. Dia mengelak, dia benar-benar mengelak. Apa yang kamu lakukan? Qin Hike Dragon berteriak keras sambil menghancurkan teropongnya di lantai 13 perdagangan. Dia sama sekali bukan mahasiswa, dia hanya pria tangguh. Aku bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1, jadi aku pergi. Aku akan mencari kesempatan lain untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, seorang pemuda berusia 30 tahun menyimpan senapan runduknya. Fox, halo, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku, Liu Chuang, akan sebodoh itu hingga bernilai sejumlah uang yang sangat sedikit. Saat mereka berbicara, pintu terbuka. Bang, bang, bang.
Si rubah mengeluarkan pistolnya sendiri dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut ke arah Liu Chuang, tetapi semuanya berhasil dihindari oleh Liu Chuang. Tidak hanya gagal dalam misi, kamu bahkan mulai mengobrol dengan majikan yang terbelakang dan terbelakang ini. Kamu bahkan kehilangan seluruh mukamu di depan aliansi teka-teki. Dengan lompatan, Liu Chuang menjatuhkan rubah itu dan langsung keluar dari pistol rubah itu. Bang, aku benci ketika orang memukulku. Mata rubah itu membelalak, dan sebuah lubang hitam seukuran ibu jari muncul di kepalanya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Seluruh tubuh Qin Hek Dragon gemetar saat dia berbicara. Di bawahnya ada genangan air. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Kamu masih berutang 100 miliar yuan kepada saudara Guo Xie, haha. Dengan itu, Liu Chuang berjalan keluar ruangan, meninggalkan mayat dan Qin Hek Dragon yang ketakutan. Aku sudah membereskan semua video di gedung itu. Liu Fei berkata sambil tersenyum. Ada sidik jari di pistol itu, jadi aku tidak butuh hadiah dari Biro Keamanan. Aliansi pembunuh licik pasti sudah sedikit berkumpul. Hanya 10 juta, jadi nyawa Laozi sebenarnya tidak berharga. Liu Chuang menghela nafas dan berkata, instruktur itu berkata otak saudara Yao bernilai 100 juta, dan bahkan bernilai $1. Jika kata-kata Liu Chuang didengar oleh Li Yao yang dikejar oleh lebih dari 100 orang di Amerika Serikat, dia mungkin akan muntah darah sekarang. Ada kesalahan dengan informasiku. Ketika aku kembali hidup-hidup, aku akan menguliti semua agen intelijenmu hidup-hidup. Li Yao berlari di sekitar Detroit dalam keadaan menyedihkan, seolah-olah dia telah ditempatkan di sana. Tidak peduli seberapa banyak dia menyamar, para gangster Detroit akan selalu menemukannya. Tidak perlu bersembunyi. Datang dan bunuh salah satu dari kami. Aku ingin melihat berapa banyak kepala yang dimiliki orang yang menginginkan nyawaku. Menurut rencana tindakan ini, Li Yao ingin menyelamatkan seorang Tionghoa Amerika di Detroit. Orang ini memiliki beberapa teknologi yang dapat mengisi kekosongan di pasar domestik. Awalnya, itu adalah misi yang sangat mudah, tetapi sejak Li Yao memasuki Amerika Serikat, dia tidak pernah berhenti sejenak. Pertama, dia harus berurusan dengan polisi Amerika, lalu FBI. Semuanya diselesaikan dengan susah payah, tetapi sekarang, kontaknya entah bagaimana telah terputus. Sekarang, dia dikejar oleh sekelompok gangster lokal. 800 meter jauhnya, pemimpin geng yang mengejar Li Yao ditembak di kepala oleh Li Yao. Jika tidak berhasil, dia akan melarikan diri ke kedutaan, kata Li Yao dalam hati. Sial, peluncur roket. Apakah orang-orang ini gila? Sebelum Li Yao bahkan memiliki pijakan yang kuat, dia sudah bisa mendengar suara yang terus dibisikkan instruktur di telinganya bertahun-tahun yang lalu. Begitu suara seperti ini muncul, dia akan segera pergi untuk menutupi, meminimalkan area kontak tubuhnya dan membuka mulutnya, meminimalkan kerusakan gelombang suara sebanyak mungkin. Boom! Dengan suara, peluncur roket langsung menghantam tanah tidak lebih dari 5 meter dari tubuh Li Yao. Ini adalah garasi bawah tanah, jadi bagaimana mungkin ada tempat berlindung yang cocok? Sial, aku sudah tamat. Aku tidak bisa membiarkan mereka menangkapku. Kehidupan kecilku akan tetap di sini. Li Yao berkata pada dirinya sendiri. Kakak, aku punya firasat buruk. Kali ini ketika kamu pergi ke Amerika, kamu akan berada dalam bahaya. Ambil ini dan gunakan untuk melindungi hidupmu. Di telinga Li Yao, dia sekali lagi mengingat kata-kata yang diucapkan Guo Ke sebelum dia datang ke Amerika Serikat hari itu. Sial, Ford benar. Ford adalah kotak giok rusak yang dia berikan padaku. Ford, kuharap kamu tidak menipu kakak kali ini. Tangkap dia hidup-hidup. Peluncur roket tidak mengenainya, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Serang dan tangkap dia hidup-hidup. Seorang pria besar dari geng Amerika berteriak. Kakak keempat, kuharap pil omong kosongmu bisa berguna. Li Yao meraung keras dan langsung memasukkan pil-pil di kotak giok itu ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kakak keempat, saat kakak besar kembali, kau bisa pergi kemanapun yang kau mau. Kakak besar akan membawamu ke wilayah militer dan menembakkan pistol sebanyak yang kau mau, dan aku akan memberimu Sen Eagle yang kau suka. Sial, pil ini terlalu kuat. Li Yao melirik ke tempat yang telah ia tuju, yang berjarak sekitar 100 meter darinya. Ia langsung mengambil M4, yang telah dibelinya di pasar gelap, dan mulai menembaki orang-orang yang sedang fokus padanya.
Harimau hitam, orang Cina itu tidak terluka. Saudara-saudara, tiaraplah. Seorang pria kulit hitam pendek di antara kerumunan berteriak. Setelah ditembak di dahi, ia tewas mengenaskan. Keluarga Detroit Smith, tunggu saja, aku akan kembali. Setelah membunuh lebih dari 40 gangster, Liao mengeluarkan raungan keras dan melompat ke sungai. Sial, untuk mencari di sepanjang sungai, kita harus menemukan orang Cina. Seorang pria kulit putih berteriak keras. Saudara Yao memakan pil itu. Apakah dia benar-benar menghadapi bahaya di Amerika Serikat? Biarkan aku melakukan perhitungan dan melihat apakah saudara Yao baik-baik saja. Setelah kembali ke kamarnya, hati Guo Shou bergetar. Benang kesadaran yang awalnya diletakkan di atas ramuan itu telah menghilang. Dia tahu bahwa Liao telah menghadapi beberapa masalah. Ketika saatnya tiba, aku akan berteriak padamu, dan membawa pilar bersamaku. Ayo pergi bersama, haha. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku akan memanggil Sun Lingling. Kakak, aku telah menghabiskan banyak upaya untuk merawatnya. Saudara bajingan, orang lain mati dengan cara yang sama pada akhirnya. Kamu bersama begitu banyak saudara ipar pada saat yang sama, apa rahasiamu? Kapan kamu akan mengajari adikmu? Qian Duo bertanya sambil tersenyum. Kakak, kamu memegang pedang di tangan kirimu dan seni ilahi 9 matahari di tangan kananmu, dan kamu memegang 18 tapak naga penakluk dengan kedua tanganmu. Ada banyak yang mampu, dan ada banyak yang mampu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2. Hei, kakak senior Lingling, kamu merindukanku, kan? Jika kamu ingin aku, panggil aku kakak untuk mendengarkan. Guo Shou memutar nomor dan berkata sambil tersenyum ke ujung sana. Lingling, seorang siswa laki-laki, tidak, seorang siswa laki-laki yang tidak tahu malu. Aku bertanya apakah kau ingin menjemputnya. Suara manis seorang gadis terdengar di ujung telepon. Katakan padanya untuk menunggu, aku akan segera ke sana. Dia telah menunggu panggilan telepon ini untuk waktu yang lama. Meskipun dia selalu menerima panggilan untuk menemuinya, satu-satunya orang yang dapat langsung bertanya apakah dia ingin menemuinya adalah Guo Xie. Kakak, jadi kau benar-benar menyukai pria yang terus terang seperti ini. Seorang gadis cantik memberikan telepon kepada Sun Lingling dan berbisik. Benar sekali, Xiao Rou, pria ini tidak buruk. Bagaimana kalau aku memperkenalkannya padamu juga? Sun Lingling mengambil telepon dan bercanda. Lupakan saja, aku masih menyukai pria yang berbudaya, memiliki makna batin, dan seperti Guo yang nakal di tahun pertama sekolah menengah. Shen Birou berkata sambil tersenyum. Kau akan menyesalinya. Sun Lingling berkedip dan berkata, siswa Guo, ada urusan apa kau mencariku? Aku sangat merindukanmu. Kemana saja kau selama 2 hari ini? Sibuk dengan urusan kakak perempuan, apalagi yang bisa kita lakukan? Guo Xie tersenyum dan berkata, jika kau punya waktu, keluarlah. Aku akan membantumu mengurusnya. Di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu. Sun Lingling terdengar sedikit bersemangat saat mendengarkan kata-kata Guo Bao. Pergi ke Hotel Universitas Wucheng dan cari kamar untuk menungguku di sana. Aku akan segera ke sana. Aku ingin berganti pakaian saat itu. Guo Xie berkata di telepon sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memesan kamar dan memberitahumu nomor kamarnya. Sun Lingling berkata dengan wajah merah. Kak Lingling, apa yang kau lakukan? Jadi kau benar-benar suka berterus terang seperti ini. Apakah benar-benar Guo Xie yang menelepon? Setelah mendengarkan percakapan antara Sun Lingling dan Guo Xie, Shen Birou benar-benar tercengang. Kakak yang jahat, tidak, kakek yang jahat, aku mohon padamu untuk mengajari adik laki-lakiku. Aku telah berteman dengan Husi selama hampir setahun, dan aku hanya menarik tangan kecilku, tetapi aku hanya bertemu dengan roh senior sekali dan itulah sebabnya aku langsung mendapatkan kamar. Yang terburuk adalah, kau benar-benar menyuruh saudari roh seniormu untuk mendapatkan kamar untukmu. Qian Duo hampir berlutut dan bertanya dengan keras. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja secara langsung. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana pihak lain akan tahu apa yang kamu butuhkan? Guo Xie tersenyum dan berkata, Qian Duo, biar ku beritahu, jika kamu masih berani mengikutiku kali ini, kamu pasti mati. Setelah itu, Guo Jiu keluar dari asramanya dan menuju ke Hotel Universitas Wucheng. Little Brook, cuaca hari ini cukup bagus. Mengapa kamu tidak pergi ke Hotel Universitas Kota Bela Diri dan mencari kamar?
Mari kita bicarakan tentang hidup. Melihat Guo Xie pergi, Qian Duoduo tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungi nomor Husi, dan berkata dengan suara rendah. Terlalu membuang-buang uang untuk pergi ke hotel. Datanglah ke rumahku, tidak ada seorang pun di sana. Orang di ujung telepon berkata dengan suara malu-malu. Brooke, apa yang kamu katakan itu benar. Baiklah, tunggu saja. Aku akan sampai di sana dalam waktu setengah jam. Tunggu saja. Setelah Qian Duoduo mengatakan ini dengan keras, dia menutup telepon. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa hidup selamanya. Kakak Lingling, kau benar-benar akan pergi. Melihat Sun Lingling bersiap untuk pergi, Shen Birou menghentikannya di pintu. Kakak, kau harus memikirkannya dengan jernih. Apakah kau benar-benar menyukainya? Gadis kecil, kau cemburu. Aku mulai dengan mengatakan akan mengenalkanmu, tetapi kau tidak setuju. Sun Lingling berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Aku tidak keberatan memiliki orang lain. Kau sangat cantik, kurasa Guo Jiu tidak akan keberatan, haha. Setelah menyelesaikan perkataannya, Sun Lingling berjalan keluar ruangan, meninggalkan Shen Birou, yang telah disambar petir beberapa kali, berdiri di sana tanpa bergerak. Siswa Guo Xie, ruangan sudah siap. Kamar 608, aku sudah tiba. Bos. Sun Lingling memanggil Guo Xie sambil mengatakannya dengan suara rendah, wajahnya benar-benar merah. Apakah dia berbohong padaku? Bagaimana aku bisa mempercayainya begitu saja? Bagaimana jika dia menentangku? Pada saat ini, Sun Lingling tiba-tiba menjadi gugup. Tok tok tok, kakak senior, aku datang. Buka pintunya, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kamar ini lumayan, tunggu sebentar, aku sangat lelah akhir-akhir ini. Biarkan aku mandi. Setelah menyelesaikan perkataannya, Guo Ke mengabaikan Sun Lingling dan langsung masuk ke kamar mandi. Setelah itu, terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Petik 2. Bajingan besar, jika kau tidak mengobatiku dalam beberapa saat, aku akan menelepon polisi. Tidak, aku membawa tongkat listrik, aku akan langsung memukulmu. Sun Lingling berkata dalam hati. Apa yang kau lihat? Buka bajumu. Jika tidak, bagaimana kau akan mengobati penyakitmu? Sekitar 15 menit kemudian, Guo Wei keluar dari kamar, menatap Sun Lingling dan berkata dengan senyum nakal. Apakah kau ingin membuka bajumu? Sun Lingling menggigit bibirnya dan berkata, jangan sembunyikan apapun dariku. Aku seorang dokter sekarang, dan kau adalah pasienku. Jangan pikirkan hal lain, Guo Xie berkata dengan keras. Sun Lingling dengan hati-hati membuka jaketnya dan melepaskannya. Tepat saat dia hendak melepaskan ikat pinggangnya dengan wajah memerah, Guo Xie angkat bicara. Kak, lepas saja jaketmu. Kalau kamu masih mau melepasnya, aku tidak keberatan. Guo Xie dengan mesum menatap puncak-puncak tinggi Sun Ling dan berkata sambil tersenyum. Kalau kamu mau lihat, kakak, aku akan melepas satu lagi. Sun Lingling menatap Guo Xie dan berkata, batuk-batuk-batuk, roh jahat, kamu adalah roh jahat. Kalau roh jahat sepertimu bertemu dengan Sang Bijak Agung, maka itu pasti akan jadi pukulan. Tatapan Guo Xie dengan cepat lepas dari tubuh Sun Lingling. Dia benar-benar takut tidak akan bisa mengendalikan diri. Siapa penggoda itu? Dasar penjahat, katakan padaku bagaimana aku harus mengobati penyakitku. Sun Lingling berkata dengan suara rendah, makanlah obat dulu dan dapatkan rangsangan untuk dirimu sendiri. Sambil berkata demikian, Guo Shou menyerahkan kotak kayu yang agak indah kepada Sun Lingling. Apa ini? Tidakkah kau percaya padaku? Guo Xie bertanya sambil tersenyum sambil menatap Sun Lingling yang sedang melihat obat di dalam kotak, tidak memasukkannya ke dalam mulutnya untuk waktu yang lama. Siapa yang bilang aku tidak percaya padamu? Aku tidak percaya bahwa aku berani membukakan kamar yang bagus untukmu sendirian. Sun Lingling berkata dengan nada yang bersalah. Berikan padaku, aku akan memakannya. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Guo Xie, dia meraih kotak kayu itu dan memasukkan pil harum ke dalam mulutnya. Minumlah ini, nanti akan sedikit sakit. Tahanlah, semakin lama kau bertahan, semakin baik efeknya. Guo Xie mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ahaha. Setelah sekitar 1 menit, Sun Lingling berteriak keras dan seluruh kampus Universitas Kota bela diri menjadi kacau. Dengarkan suaranya, dan lihat dirimu, kau tidak bisa berteriak. Seorang pria telanjang berkata kepada wanita di tempat tidur.
Aku berteriak dengan sangat gembira, tetapi itu semua berkat priaku. Mengapa kau tidak melihatku? Mengapa kau menyalahkanku? Wanita itu berkata dengan marah. Karena kau bilang aku tidak bisa melakukannya, maka mari kita lakukan lagi. Setelah itu, pria itu mendorong wanita itu kembali ke pekerjaan semula. Sepertinya itu berasal dari 608. Bukankah itu senior di sekolah menengah, Sun Lingling, yang baru saja masuk? Sekarang, siswa sekolah menengah benar-benar berpikiran terbuka. Kedua pelayan di hotel itu berkata dengan suara rendah. Jangan bicara sembarangan. Jika kau membocorkan rahasia pelanggan, akan ada masalah besar. Sun Lingling berasal dari keluarga Sun di ibu kota. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau meninggal saat waktunya tiba. Pelayan lain berkata dengan suara rendah. Guo Xie menatap Sun Lingling, yang hampir pingsan karena kesakitan, dan menggelengkan kepalanya pelan. Jika dia tahu lebih awal, dia pasti akan menambahkan sedikit obat ke dalam obatnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Guo Xie berpikir sejenak, lalu mengeluarkan satu set 9 jarum perak. Saat itu, ketika aku terbang, aku disambar petir. Sakitnya ribuan kali lebih dari itu. Wanita adalah wanita. Guo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah sekitar setengah jam, Sun Lingling perlahan membuka matanya dan perasaan nyaman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya muncul di tubuhnya. Jangan bergerak, biarkan aku mencabut jarumnya dulu. Saat dia berbicara, Guo Huai menyambar seperti kilat. Sesaat kemudian, 9 jarum perak muncul di tangannya, yang ujungnya memancarkan gelombang energi aneh. Tubuh 9 Yin Luoxia, ternyata itu adalah tubuh 9 Yin Luoxia. Tidak heran aku merasa itu tidak sesederhana itu saat pertama kali memeriksa denyut nadiku. Racun Yin 9 Yin Luoxia ini adalah barang bagus, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Sambil berbicara, dia menyimpan tetesan cairan hitam itu ke dalam botol giok. Guo Ke, aku benar-benar sudah selesai. Sun Lingling bertanya kepada Guo Xie dengan penuh semangat, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa dingin yang sebelumnya ada di perut bagian bawahnya telah benar-benar hilang. Mandilah dulu, bersihkan kotoran hitam yang keluar dari tubuhmu dan ganti pakaianmu. Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Guo Huai berkata sambil tersenyum sambil mengutak-atik 9 jarum perak di tangannya. Bajingan, lebih baik jangan lihat ke sana. Seorang peri pengintip sedang mandi. Saat itu, Kaisar Giok itu benar-benar berani menghukumku. Guo tidak berani melihat ke kamar mandi, jadi dia menyalakan TV dan mulai menonton TV. Penyakitku telah disembuhkan olehnya. Orang macam apa dia? Dia adalah salah satu dari 4 penjahat di kota bela diri, dan dia memiliki semua jenis racun. Orang macam apa dia sebenarnya? Anggur, pil, jarum perak, kemampuan apa yang dimilikinya? Guo Dao, Guo Dan. Di kamar mandi, Sun Lingling berkata pada dirinya sendiri berulang kali. Usiaku sudah 18 tahun. Karena penyakitku sebelumnya, aku tidak berani berpacaran dengan laki-laki. Aku bahkan curiga bahwa aku bukanlah wanita seutuhnya. Terima kasih telah menyembuhkanku, terima kasih, Guo Xie. Sun Lingling keluar dari kamar mandi dan berkata dengan suara lembut. Seorang wanita cantik memang cantik. Dia bahkan lebih cantik dari bidadari di langit. Dia seharusnya bisa bersaing dengan Yuer. Guo Xie menatap Sun Lingling yang telah selesai berganti pakaian dan berkata sambil mendesah. Siapa Yuer? Sun Lingling terkejut sejenak, lalu menatap Guo Ke dan bertanya, dengan kecantikan luar biasa sepertiku, bagaimana mungkin kau masih memikirkan orang lain di dalam hatimu? Itu kelinci giok di samping Chang'e. Tidak apa-apa, kata Guo Shou sambil tersenyum saat menatap Sun Lingling, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Yuer. Jangan khawatir tentang Yuer untuk saat ini. Aku akan memberitahumu sekarang, kau belum sepenuhnya pulih dari penyakitmu. Namun, aku merasa perut bagian bawahku sekarang hangat, dan tidak lagi terasa dingin seperti sebelumnya. Sun Lingling meletakkan tangannya di perutnya dan berkata dengan lembut. Tahun ini usiamu 18 tahun, dan efek pil itu dapat mengendalikan racun di tubuhmu agar tidak kambuh selama 10 tahun. Namun, jika kau tidak dapat mengeluarkan racun dari tubuhmu sebelum ulang tahunmu tahun ini, kau akan merasakan sakit yang menyayat hati itu saat kau mencapai usia 28 tahun. Guo Xie berkata dengan lembut. Lalu, apakah ada cara untuk membuang racun di tubuhku sepenuhnya? Mata Sun Ling membelalak saat dia bertanya. Energi yang murni, hanya dengan energi yang murni,
kau dapat melarutkan racun ibu dalam tubuhmu sepenuhnya. Bagus, 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 kata Guo lembut. Sederhananya, kau butuh seorang pria, dan kemudian beberapa hal bahagia akan terjadi pada kedua belah pihak dan kau akan sembuh sepenuhnya. Tentu saja, ini perlu dilakukan sebelum kau berusia 18 tahun. Aku pergi, sisanya terserah kau untuk mengatakan bahwa aku ingin memanfaatkanmu. Setelah itu, Guo Tai berdiri dan bersiap untuk pergi. Guo Xie, kemarilah, kata Sun Lingling lembut sambil menatap punggung Guo Ke. Apa kau tidak khawatir aku berbohong? Saat Guo Xie menoleh, darahnya mulai mendidih. Sun Lingling telah menanggalkan atasannya, memperlihatkan sepasang pakaian yang menjulang tinggi di udara. Bahkan jika kau berbohong padaku, aku masih percaya padamu. Aku tidak ingin menderita siksaan itu lagi. Guo Xie, bawa aku. Setelah itu, ia berbaring di tempat tidur. Jangan khawatir, menjadi wanitaku akan membuatmu sangat bahagia. Guo Tai tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan menerjang maju. Pakaiannya terkoyak-koyak karena benturan itu. Dia bisa merasakan bahwa Sun Lingling tidak hanya menyetujui permintaannya untuk berobat, dia bahkan mengakuinya di lubuk hatinya. Ahaha, ahaha, ah. Sebuah suara penuh gairah terdengar dari ruangan itu. Tak satu pun dari mereka yang sengaja mengendalikannya dan dalam waktu hampir 1 jam, mereka berdua telah menyelesaikan penyatuan yang sempurna, sialan. Enyahlah, lihat dia, lihat dirimu lagi. Kau hanya seorang manusia dengan 123 senjata. Seorang wanita di kamar sebelah berkata dengan marah sambil menendang pria itu dari tempat tidur. Guo Xie, katakan yang sebenarnya. Apakah kita benar-benar melakukan itu tadi untuk mengobati penyakitku? Sun Lingling bertanya dengan suara rendah sambil berbaring di tubuh Guo Ke. Tentu saja, bagaimana mungkin dokter itu berbohong? Sebenarnya, masih ada satu cara untuk mengobati Sun Lingling, tetapi dengan mana yang dimilikinya saat ini, dia tidak dapat menyelesaikannya. Ini adalah cara yang paling primitif dalam melakukan sesuatu, dan itu adalah yang termudah dan paling efektif. Suamimu berkata bahwa dia akan sangat senang menjadi wanitaku. Datanglah lagi. Guo Shou menggendong Sun Lingling, mereka berdua memiliki gairah yang paling primitif sekali lagi. Seekor kuda jantan, kau adalah kuda jantan. Sun Lingling berkata dengan sedikit teguran. Kalau begitu kau adalah seekor kuda betina. Guo Xie tersenyum dan berkata, cepat pakai bajumu. Penyakitmu sudah sembuh, dan kau bahkan menemukan suami yang baik sepertiku. Kenapa kau tidak mentraktirku sesuatu untuk dimakan? Bajingan, bajingan besar. Sun Lingling cemberut dan berkata, Kakak Lingling, kau akhirnya kembali. Kau baik-baik saja, orang jahat itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Di pagi hari, aku makan malam yang lezat dengan Sun Lingling. Tidak, saat itu sudah waktunya makan siang, jadi kami berdua kembali ke asrama. Sebelum Sun Lingling duduk, Shen Birou datang dan bertanya dengan suara rendah. Ada apa? Sun Lingling menoleh ke arah Shen Birou dan berkata sambil tersenyum. Kakak Lingling, wajahmu, kosmetik apa yang kau gunakan? Bagaimana jadinya seperti ini? Seru Shen Birou. Sudah bersama dengan Sun Lingling untuk waktu yang lama, meskipun Sun Lingling cantik, dia tidak secantik itu. Aku sudah disembuhkan oleh Guo Xie. Aku tidak perlu mengambil cuti setiap bulan mulai sekarang. Sun Lingling berkata dengan gembira. Dia benar-benar tahu cara mengobati penyakit. Aku sudah mengobati kalian sepanjang malam, dan tidak ada hal lain yang terjadi pada kalian berdua. Shen Birou menatap Sun Ling dan bertanya. Oh ya, aku pernah membacanya di buku. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta akan terlihat jauh lebih baik. Jangan bilang kalian berdua juga sedang jatuh cinta. Ahem, sialan kau, buku apa yang kau baca setiap hari? Sambil berbicara, Sun Lingling melemparkan bantal ke Shen Birou. Ya Tuhan, tebakanku benar. Wajahmu juga merah. Kakak Lingling, kau istri Guo Tai. Shen Birou berkata sambil tersenyum. Tang Xi, Yu Jiu, Su Ye, dan Murong Weiwei. Kakak perempuan, kalian akan berada di peringkat kelima. Ya Tuhan, kecantikan luar biasa tahun terakhir kita telah direnggut oleh seorang siswa baru SMA. Sambil berbicara, mereka berdua tertawa bersamaan. Wei Wei, besok ambil cuti dan antar aku ke rumahmu. Aku akan pergi melihat bagaimana saudaramu akan mengobati penyakitnya.
Setelah semalaman bermalas-malasan, dia merasa bahwa energi spiritual surgawi di tubuhnya telah meningkat cukup banyak. Orang-orang kuno itu jujur, tetapi meskipun mereka tidak sengaja memilih jalur kultivasi ganda, gairah yang dimilikinya dengan Sun Ling benar-benar memberinya banyak manfaat. Pilar, banyak sekali. Mengapa aku tidak melihat banyak dari mereka? Guo Tai berjalan mengelilingi ruangan tetapi tidak melihat Richie Rich. Hehe, kakek yang jahat, Togo pergi berkencan tadi malam. Husi mengatakan kepadanya bahwa karena tidak ada seorang pun di rumah, dia seharusnya masih berada di rumah Husi. Tetapi apakah benar-benar menyenangkan memiliki pacar? Suedazu berkata sambil tersenyum. Petik 2. Pilar, bukakan pintu untukku. Cepatlah. Saat mereka berdua mengobrol, mereka mendengar ketukan di pintu. Aku kembali. Aku akan membuka pintu. Suedazu buru-buru membuka pintu, sementara Qian Duoduo berdiri di sana dengan lesu. Orang Togo, tuan yang jahat itu kembali dengan penuh energi setelah semalaman. Kamu juga keluar semalaman, mengapa kamu begitu lesu? Suedazu bertanya dengan suara rendah. Tidak ada seorang pun di rumah, benar-benar tidak ada seorang pun di rumah. Aku membunyikan bel pintu sepanjang malam, tetapi tidak ada yang membukakan pintu untukku. Di pagi hari, aku menelepon Husi. Qian Duoduo berkata dengan nada berlinang air mata. Haha, Dorothea, kamu bahkan mengetuk pintu sepanjang malam. Dengan tingkat kecerdasanmu, kamu sebenarnya adalah salah satu finalis dalam kompetisi ini. Haha, Suedazu berkata sambil tersenyum. Petik 2. Ayo, kakak akan mengajakmu makan di luar dan menebus hatimu yang terluka. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berjalan keluar dari ruangan. Duo-duo, Pilar, ini untuk kalian semua. Satu untuk kalian masing-masing, pergilah membeli sebotol air untuk diminum nanti. Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah kotak berisi 2 pil hijau kepada Qian Duoduo. Saudara nakal, aku sudah cukup menderita hari ini. Kau tidak akan mempermainkanku lagi, kan? Qian Duoduo berkata lembut sambil memegang pil itu. Jika kau tidak berani memakannya, berikan padaku. Suedazu memasukkan 1 pil langsung ke dalam mulutnya, dan gelombang udara panas mengalir ke dalam dantiannya. Tuan jahat, apa ini? Tidak mungkin, aku harus pergi ke toilet. Suedazu berlari cepat menuju toilet terdekat. Sudah kubilang kalian harus membeli sebotol air untuk mengurusnya. Guo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak. Kau harus memakannya nanti juga. Tidak ada salahnya. Pil detoksifikasi, aku sudah berusaha keras untuk membuatnya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Hebat, tuan jahat, masih ada lagi. Barang yang kau berikan kepadaku ini terlalu bagus. Aku merasa tubuhku jauh lebih rileks sekarang. Sekitar 10 menit kemudian, Suedazu muncul di samping mereka berdua sekali lagi dan berkata dengan penuh semangat. Feng Zhu, jangan menipu adikmu. Qian Duoduo melihat bahwa Suedazu tampaknya tidak berbohong, jadi dia menelan pil itu dan berlari ke toilet juga. Cepat, lihat, bukankah itu finalis dari final yang punya banyak uang? Mengapa aku merasa temperamennya jauh lebih baik dari sebelumnya? Tidak sekasar yang dikatakan teman-teman sekelasku. Ketika Qian Duoduo keluar dari toilet, para gadis mulai berdiskusi dengan tenang. Ya, jerawat di wajahnya sudah hilang semua. Aku ingin tahu apa yang dia gunakan untuk menghilangkannya. Gadis lain berbisik. Lihat, Guoke ada di sana. Dia sangat tampan. Gadis ketiga berkata dengan keras ketika dia melihat Guoke dan Suedazu mengikuti arahan Qian Duoduo. Jadi kakak laki-laki memiliki reputasi yang cukup baik di sekolah menengah atas yang berafiliasi sekarang. Guo Xie berkata sambil tersenyum ketika dia melihat sekelompok gadis muda yang ingin memulai percakapan dengannya, tetapi juga sedikit malu pada saat yang sama. Guoke, kalian juga keluar untuk makan. Sun Lingling dan Shen Birou bertemu Guo Tao di restoran, dan Sun Lingling berkata sambil tersenyum. Beraninya kau memanggil suamimu dengan nama lengkapnya, apa kau mau dipukuli? Sambil berkata demikian, dia tidak menghindar dan menamparkan pantat Sun Lingling. Sun Lingling menatap Guo Xie dengan malu-malu, tetapi tidak marah, membuat mata semua orang terbelalak, ada banyak orang di sini. Perhatikan efeknya. Sun Lingling menepis tangan Guo Xie dengan nada marah dalam suaranya. Haha, kalau begitu kita tunggu saja sampai malam ini saat kita masih harus pergi ke hotel. Guo Tai berbisik di telinga Sun Lingling. Seketika,
Wajah Sun Ling memerah. Ya Tuhan, kakak Ling, kau benar-benar jatuh cinta pada Guoke. Meskipun suara Guoke lembut, Shen Birou mendengarnya dan bertanya dengan nada terkejut. Kau Guoxie, kan? Lalu bagaimana kau bisa menyambung tali pernikahan untuk seseorang sepertimu yang berdiri di atas perahu? Shen Birou menatap Guoke dan bertanya. Kakak nakal, kau sudah lama tidak masuk kelas, Guru Lin Xuang mencarimu. Sementara mereka berbicara, Murong Weiwei berjalan mendekat dari jauh. Weiwei, aku tidak memperhatikanmu dengan baik terakhir kali, tetapi aku menyadari kau benar-benar terlalu cantik hari ini. Tidak heran pria jahat itu sangat menyukaimu. Dia terus membicarakan menantu perempuannya yang cantik. Sun Lingling berkata kepada Murong Weiwei sambil tersenyum. Kakak nakal, apakah kau punya waktu besok? Aku ingin pulang besok. Murong Weiwei berkata dengan suara rendah. Dia tidak bisa menunda penyakit kakaknya. Melihat bahwa energi spiritual Sun Lingling cukup bagus, dia tahu bahwa dia telah disembuhkan oleh Guo Xie. Baiklah, hubungi aku besok. Ayo kita pergi bersama, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Katakan, mengapa Guru Lin Xuang mencariku? Aku akan pergi melihatnya. Dudu. Guo Qie menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu kantor tim sastra Tiongkok. Lin Xuang sangat sibuk, jadi dia tidak mendongak. Hanya ada Lin Xuang di ruangan itu, dan Guo Qie tidak bersuara. Dia berjalan di belakangnya dan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam karena aromanya. Bajingan ini tidak datang ke kelas selama seminggu, namun dia meminta Qian Duo, anak nakal itu, untuk mengambil cuti lisan. Direktur Sue tidak peduli, apa-apaan ini. Masih ada siswa baru lusa, dan mereka masih mengambil kelas. Aku harus bicara dengan kepala sekolah Li tentang ini. Lin Xuang melihat berkas di atas meja, menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia sangat cantik, tidak buruk jika dia datang ke kelas. Guo Xie berbisik sambil melihat foto di berkas itu. Itu memberinya perasaan deja vu, tetapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia cantik, maka dia tidak bisa datang ke kelas kita. Ada orang jahat di kelas kita, bukankah gadis kecil ini akan mendapat masalah? Lin Xuang tanpa sadar berkata, kamu, kapan kamu masuk? Kenapa kamu tidak mengetuk? Lin Xuang tiba-tiba merasakan seseorang berdiri di belakangnya, dia berbalik untuk melihat siapa orang itu, bukan orang jahat yang sedang dibicarakannya. Guru, tidak baik menjelek-jelekkan muridmu di belakangmu. Guo yang nakal menatap Lin Xuang dengan pandangan mesum dan berkata sambil tersenyum. Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, aku langsung datang ke guru untuk melapor kepadanya. Guru, apakah kamu merindukanku? Murid Guo Xie, aku gurumu, seriuslah. Lin Xuang merapikan pakaiannya, melotot ke Guo Qie dan berkata, karena kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu, aku harap bisa bertemu denganmu di kelas besok. Tidak besok, Weiwei akan mengambil cuti besok untuk pulang, aku ingin pergi dan melihat-lihat. Guo Xie mengatakan yang sebenarnya. Weiwei meminta cuti untuk pulang, mengapa kamu mengikutinya? Lin Xuang berkata dengan mata terbuka lebar. Penyakit jiwa spiritual telah disembuhkan. Weiwei masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Guru Lin, sebenarnya, kamu sakit parah. Apakah kamu perlu aku untuk mengobatimu? Guo Xie menyeringai sambil menatap sosok Lin Xuang yang bersemangat. Bajingan, apa yang ingin kau lakukan? Aku gurumu. Kau, mundurlah, kata Lin Xuang gugup. Kekurangan ki dan tubuh yang dingin, hati yang kuat dan berapi-api. Guru Lin, penyakitmu terlihat jelas di wajahmu, kau bahkan tidak perlu memeriksa denyut nadimu untuk melihat apakah itu nyata. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Minumlah obat ini dulu, kau bisa beristirahat dulu. Saat aku kembali dari rumah Weiwei, aku akan memberimu kesembuhan total, haha. Setelah itu, Guo Huai melemparkan sebuah kotak kepada Lin Xuang, yang berisi pil pelestari wajah. Dududu, terdengar ketukan di pintu. Bajingan, kenapa kau kembali lagi? Lin Xuang berteriak dan membuka pintu. Berdiri di luar adalah Li Sunyu, yang menatap Lin Xuang dengan kaget. Guru tercantik nomor 1 di sekolah menengah, mungkinkah dia salah dengar? Presiden Li, aku tidak berbicara denganmu, tadi Guo Xie datang. Lin Xuang menundukkan kepalanya dan berbisik. Apakah bocah nakal itu membuatmu marah lagi? Kata Li Sunyu sambil tersenyum. Lin, jangan marah.
Sebenarnya, orang itu cukup baik. Paling tidak, dia telah berhasil mempelajarinya. Kepala sekolah, jangan bercanda lagi. Sejak awal sekolah, aku sudah melihatnya di sekitar sebanyak kamu. Aku bahkan tidak tahu dari siapa dia mempelajari semua ini. Lin Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi seperti itu. Li Sunyu tersenyum sedikit tidak wajar, akan ada teman sekelas baru lusa. Dia seorang gadis. Direktur Sue pasti telah memberimu berkasnya. Kepala sekolah, kita tidak mungkin membiarkan semua orang pergi ke kelas kita, kan? Lin Xuang berkata dengan sedikit ketidakpuasan, seorang guosie, seorang Sue Dazu, dan seorang mahasiswa dengan sejumlah besar uang. Baru sebulan dan sudah ada 3 orang seperti saya. Ahem, aku tahu soal ini, tapi gadis ini datang ke sini untuk bergabung dengan kelasmu. Dia orang Tionghoa Amerika dan telah bergabung dengan negara Tionghoa. Dia pewaris keluarga besar di Amerika Serikat. Dia menyumbangkan 100 juta untuk biaya sekolah. Li Sunyu berkata sambil tersenyum. 3 hari yang lalu, seorang gadis muncul di kantor kepala sekolah SMA afiliasi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerahkan berkas dan ceknya kepada Li Sunyu. Kakek buyutku tinggal di kota bela diri sebelum dia berangkat ke Amerika Serikat. Meskipun aku belum pernah melihatnya, aku tahu dia punya keinginan. Dia berharap aku bisa mengirim abunya pulang dan keturunannya bisa kembali ke Tiongkok. Gadis itu menatap Li Sunyu dan berkata dengan lembut, aku sudah selesai dengan urusannya, jadi aku akan tinggal di Tiongkok selamanya. Aku berharap bisa menjadi siswa sekolah menengah yang tergabung dalam kota bela diri. Kepala sekolah, Anda mendapat nilai sempurna untuk semua 7 mata pelajaran. Presiden Li, Anda bisa pindah ke sekolah saya sekarang, kan? Gadis itu menatap Li Sunyu dan berkata sambil tersenyum. Siswa ini seharusnya dari sekolah menengah, saya melihat fotonya di forum sekolah menengah. Saya ingin berada di kelas yang sama dengannya, saya harus menyusahkan kepala sekolah Li untuk membantu saya. Tidak masalah. Li Sunyu menerima cek sebesar 100 juta dan segera menyetujui permintaan gadis itu. Kepala sekolah, sepertinya Anda disuap. Lin Xuang menatap Li Sunyu dan berkata, jika Anda datang ke kelas kami, maka datanglah ke kelas kami. Mungkin Anda akan dapat mengurus pria guosie itu. Jika kalian tidak takut mati, maka saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan kalian lebih banyak. Kalian sudah melakukannya dengan sangat baik, jalan kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pil obat. Guosie berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa pil yang dia berikan kepada mereka telah berefek. Saudara bajingan, pil yang kamu berikan kepada kami luar biasa. Aku bahkan tidak menguap sepanjang hari. Aku berlari dari kelas, sampai ke kamar asrama. Aku sama sekali tidak lelah. Qian Duoduo berkata sambil tersenyum. Aku juga, aku lebih bersemangat hari ini. Sue Dazu berkata sambil tersenyum. Jika ada hal baik di masa depan, aku akan terus memberikannya kepadamu. Haha, kita adalah saudara, saudara yang baik. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Namun, jangan ungkapkan semua kemampuanmu di sekolah. Setelah hidup selama 100 tahun, kita harus bersenang-senang. 100 tahun hidup, bermainlah dengan baik. Haha, bos, kami akan mengikutimu mulai sekarang. Qian Duoduo menatap kosong sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Tidak heran kalau saudara nakal itu bisa menulis kata-katanya dengan sangat menarik. Jadi ternyata dalam hal memahami kehidupan, bahkan kedua guruku tidak sebaik saudara nakal itu. Saudara nakal, besok jam 8, mari kita berkumpul di pintu masuk sekolah kita. Aku sudah memberitahu guru Lin Xuang untuk mengambil cuti 3 hari. Murong Weiwei memutar nomor Guosie dan berbisik. Jika kamu ingin melihat apa yang perlu kamu bawa, atau apa yang perlu aku persiapkan, katakan saja padaku. Selama kamu berpakaian cantik dan merawat mataku, aku akan membantumu merawat penyakit saudaramu. Guosie tersenyum dan berkata, gadis kecil, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku akan memberikan segalanya. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum menutup telepon. Seseorang telah dibutakan oleh surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah ada makhluk abadi yang hina di alam bawah? Guosie awalnya ingin menghitung untung rugi perjalanan ini, tetapi ternyata ia tidak memperoleh apapun dan takdirnya pun musnah. Tuan sejati Sin, biarkan aku menemukannya.
Hidup di dunia fana cukup baik. Pil pelindung wajah, pil pembuka blokir Mai. Anda pasti sangat murah hati. Ketika kita bertemu lusa, apakah Anda akan terkejut? Yuer berkata sambil tersenyum, berbaring sendirian di tempat tidur. Kakak nakal, Anda akan keluar lagi. Li Wei berkata sambil melihat Guo Xie memegang tangan Murong Wei dan berjalan ke gerbang sekolah. Kakak Wei, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang Taois di luar dan memberi saya beberapa pil obat. Saya akan memberikan Anda satu. Mengatakan itu, Guo Xie melemparkan pil yang terlihat cukup bagus kepada Li Wei. Li Wei tidak menahan diri dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Kakak nakal, rasanya cukup enak. Di mana Anda menemukannya? Saya akan mencoba keberuntungan saya. Li Wei tertawa dan berkata, kakak yang baik, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka silakan urus dulu. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini. Setelah mengatakan itu, Li Wei berjalan menuju Departemen Keamanan tanpa melihat ke belakang. Kakak nakal, apa yang kau berikan padanya untuk dimakan? Kenapa dia tiba-tiba masuk? Tanya Murong Wei dengan suara pelan sambil menatap Guo Xie yang tersenyum. Tidak banyak, hanya pil untuk mengobati tubuhnya. Ayo cepat pergi. Guo Shou memegang tangan Murong Wei dan berjalan keluar dari kampus. Kakak Wei, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba masuk ke sini? Ketika orang-orang dari Departemen Keamanan melihat wajah Li Wei yang memerah, mereka bertanya sambil tersenyum. Aku akan bersikap keras, aku akan bersikap keras lagi. Li Wei menunjuk tubuh bagian bawahnya dan berkata dengan keras. Cek, luka-luka kakak sudah sembuh. Sebelum dibebas tugaskan dari ketentaraan, Li Wei secara tidak sengaja terluka oleh adiknya saat menjalankan misi. Sudah 2 tahun sejak dia pergi ke banyak tempat untuk berkonsultasi dengan dokter, dan dia masih belum bisa menyelesaikan masalah itu. Dia tidak lagi memiliki banyak harapan, tetapi disembuhkan oleh salah satu pil Guo Xie. Saudara nakal, kita tunggu saja di sini sebentar. Nanti ada yang menjemput kita. Ketika mereka berdua sampai di persimpangan, Murong Wei berkata sambil tersenyum. Ayahku punya sifat pemarah, jangan pedulikan dia saat kau melihatnya. Dia sedikit banyak tahu tentang keluarga Murong. Keluarga Murong, keluarga Nangong, dan keluarga Suanyuan dikenal sebagai 3 keluarga besar di ibu kota. Bisa dilihat betapa berpengaruhnya keluarga Murong di Tiongkok. Nona, sebuah Rolls-Royce berwarna perak berhenti di samping Guo Xie dan Murong Wei. Seorang remaja menyetir, seorang lelaki tua berjalan keluar dari belakang, dan berkata dengan hormat kepada Murong Wei. Kakek Qian, kenapa hari ini kau? Murong menatap lelaki tua di depannya dan berkata sambil tersenyum. Ada apa? Tidak bolehkah aku ikut? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum, naiklah ke kereta, Patriark sudah menunggumu. Xiao Fei, tidak perlu bersikap sok keren, ini hanya mobil. Saat mereka naik ke mobil, Murong Wei menatap pengemudi dan berkata sambil tersenyum. Xiao Fei, hati-hati saat bicara. Kakak yang nakal punya kemampuan khusus. Kalau dia marah, kamu yang akan menderita. Kata Murong Wei dengan nada marah. Kekuatan super, guruku juga punya kemampuan khusus. Kalau sudah waktunya, dia akan berlatih dengan guruku. Hehe, kata Murong Wei sambil tersenyum. Dia tidak setua itu, tapi dia bisa melatih tubuhnya sampai seperti itu. Lumayan, dia memang punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Guo Xie menatap Murong Wei yang sedang menyetir dan berkata sambil tersenyum. Oh, apa kamu tahu kalau aku sudah berlatih? Murong Wei tercengang dan bertanya sambil tersenyum. Ledakan oktan sudah dalam tahap keberhasilan kecil, tapi Tai Chi masih kurang tenaga. Tubuhnya basah kuyup oleh anggur obat dan seni bela diri internalnya kurang. Gurumu seharusnya seniman bela diri tingkat 8. Kata Guoke dengan mata terpejam. Petik 2, Xiao Fei, hati-hati menyetir. Orang tua itu menatap Murong Wei yang tercengang sambil mengingatkannya. Kakak tampan, kau hebat sekali. Kau tidak berkelahi denganku, tetapi kau benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang latar belakangku. Ayo keluar dari mobil dan berlatih. Murong Wei berkata sambil tersenyum, baiklah. Kata Guotai dengan berani. Kakak nakal, seberapa yakinkah kau bahwa kau bisa menyembuhkan penyakit kakakku? Murong Wei tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil menatap Guoke. Aku perlu melihat diriku sendiri untuk memastikannya, tetapi jangan khawatir gadis kecil, aku akan melakukan yang terbaik.
Guo Shou menarik tangan Murong Weiwei dan berkata dengan lembut. Tidakkah kau ingin kakak nakal ikut denganku untuk menemui ayah? Murong Weiwei mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Kepala keluarga ingin bertemu denganmu terlebih dahulu. Kata Murong Yan sambil tersenyum. Kebetulan Xiao Fei dan teman kecil nakal Guo ingin bertanding, mari kita mengobrol di sini terlebih dahulu. Murong Weiwei menatap Guo Xie, yang mengangguk ringan, gadis kecil, pergilah bersamanya. Aku baik-baik saja, aku akan berlatih dengan Xiao Fei. Haha, Kak Weiwei, kau boleh masuk sekarang. Kita akhiri saja di sini, kata Murong Fei sambil tersenyum. Kamu 1 atau 2 tahun lebih tua dariku. Aku akan memanggilmu Kakak Bao. Kamu seharusnya bisa mengerti mengapa kakek Yan mengirim kakak perempuan Weiwei pergi. Mengerti, ada banyak novel dalam novel-novel ini. Kamu seharusnya menguji kakakmu pada tahap pertama, kan? Guo Xie menatap Murong Fei dan berkata sambil tersenyum. Karena kakak nakal mengerti, maka jangan buang waktu. Setelah mengatakan itu, Murong Fei mengambil posisi bertahan. Kamu tidak perlu menggunakan ledakan oktan, dan gunakan tinju berdoa belalang 7 bintang. Aku khawatir kamu akan menyesalinya. Guo Xie menatap Murong Fei dan berkata, sambil tersenyum, tinju berdoa belalang 7 bintang juga dikenal sebagai tinju berdoa arhat. Ini adalah salah satu teknik tinju tradisional bangsa Han dan termasuk dalam aliran tinju berdoa belalang utara. Sikap dasarnya didasarkan pada langkah 7 bintang. Kekuatannya rapuh, horizontal, dan langsung. Sambil berkata demikian, Guo Xie mengambil posisi seperti belalang sembah bintang 7 yang mengintai mangsanya. Aku bahkan tidak bisa mengatakan bahwa aku sedang berlatih jurus palsu. Saudara nakal, ambillah jurus ini. Meskipun aku sedang fokus pada ledakan oktan, aku telah berlatih tinju belalang sembah bintang 7 selama 3 tahun. Seharusnya itu sudah cukup untuk menghadapimu. Sambil berbicara, Murong Fei menyerbu ke arah Guo Xie. Tinju belalang sembah bintang 7 adalah tentang menendang, memukul, melempar, menahan, dan memukul. Menendang memiliki 24 kaki kekasih yang mematikan dan 36 kaki tersembunyi. Dia jatuh 3 kali, 6 kali, totalnya 36 kali. Ada gaya bertarung 108 kata dan totalnya 24 kata. Ada 18 metode perebutan, 36 licin, 36 beku, dan totalnya 72 digunakan. Ada 12 titik akupuntur utama dan 2400 titik. Serangan Murong Fei sangat brilian. Guo Tai kuat, Murong Fei menyerang 72 kali, Guo Tai menyerang 72 kali. Tinju belalang 7 bintang menekankan pada 8 serangan, 8 serangan, 8 serangan, 12 serangan. Teknik ini menekankan pada 12 karakter, kait, peluk, petik, gantung, hancurkan, tebas, diao, hancurkan, tusuk, ambil, bantu, dan minggir. Dengan setiap gerakan yang dilakukannya, Guo Jiayan mampu membuat Murong Fei tidak punya cara untuk melawan. Ingatlah karakteristik teknik tinju belalang sembah. Dalam teknik serangan, baik yang asli maupun yang palsu, respons acak, pukul dari atas, pukul dari bawah, dari pintu dalam ke pintu luar, dari pintu luar ke pintu dalam, dari pintu luar ke pintu luar ke pintu luar, pukul dari saat menyerang, pukul dari saat menyerang, pukul dari saat menyerang, pukul dari timur ke barat, naik turun, panjang dan panjang, pendek untuk 8, kuat, 84 pintu, 99, 81. Gaya tinjunya terdiri dari cepat, rapuh, dan kekuatan penuh. Jalur tinjunya terdiri dari menusuk, runtuh, mencegat dan menggagalkan, semangat lembut, 18 kok, jungkir balik kecil, jungkir balik besar, abstrak 6, 48 hasta, menebas, dan menghentikan. Saat gerakan terakhir Guo Ergo turun, Murong Fei terlempar. Adik nakal, kau hebat sekali. Seven Stars Flying Fish milikmu bahkan lebih kuat dari milik guruku. Aku yakin. Murong Fei bernapas dengan berat. Sepertinya Guo Tai telah memukul Murong Fei dengan setiap gerakan, tetapi dia tidak melukai Murong Fei. Dengan kendali seperti ini, ahli itu dapat langsung melihat hasilnya. Minumlah pil ini. Gurumu cukup hebat. Dia ingin menggunakan Seven Stars Flying Fish untuk menghilangkan luka tersembunyi yang disebabkan oleh Octane Blast di tubuhmu. Namun, dia meremehkan kekuatan Octane Blast. Aku akan memberikannya padamu, kata Guo Shou sambil melemparkan pil ke Murong Fei.
Jika kau ingin menerobos batasan bawaan, temui aku saat kau punya waktu. Terobosan ke alam bawaan, bagaimana ini mungkin? Berapa usianya, untuk benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu? Bahkan fanatik bela diri dari keluarga Suanyuan itu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Muronggu berdiri di depan layar besar, menatap Guoxie dan Murong Fei sambil berkata dengan suara lembut. Patriark, Nona sedang menunggumu di ruang tamu. Murong Yan berjalan ke sisi Muronggu dan berkata dengan lembut. Si kecil yang dikirim Wei Wei tidak buruk. Paman Yan, lihatlah video pertarungan antara dia dan Xiao Fei tadi dan lihat apakah kamu memiliki keyakinan untuk menang melawan anak ini. Kata Muronggu sambil tersenyum. Setelah 5 menit, ada jejak keringat di dahi Murong Yan. Melihat ini, Murong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagus. Kepala, penjahat Guo ini tidak terduga, aku tidak mungkin menang melawannya. Kata Murong Yan lembut, aku ingin kau mengumpulkan semua informasi tentang Guo Ergo ini. 4 kejahatan di kota bela diri, tersembunyi dengan baik. Muronggu menatap seorang pria parubaya berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, ia langsung berjalan ke ruang tamu. Wei Wei, apa kabar? Muronggu baru saja tiba di ruang tamu, dan ia tersenyum saat melihat Murong Wei Wei, yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Aku membawanya, aku ingin melihat adikku. Murong Wei Wei mengangkat kepalanya, menatap Muronggu dan berkata dengan lembut. Paman Yan, bawa pemuda itu ke sini. Kata Muronggu dengan suara lembut. Wei Wei, keluarga Kong tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Hanya saja ayah belum membuat pengaturan yang baik. Kau tidak mengatur apapun untuk adikku saat itu. Ia telah berbaring di tempat tidur selama 6 tahun. Kata Murong Wei Wei dengan mata sedikit merah. Gadis kecil, apa yang kau tangisi? Aku baik-baik saja. Guo Bao berjalan ke ruang tamu dan mengabaikan Muronggu. Dia berjalan lurus di depan Murong Wei Wei dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah Muronggu, mantan patriark keluarga Murong. Murong Wei Wei menunjuk ke arah Muronggu dan memperkenalkannya. Langsung saja ke intinya, aku ingin bertemu dengan saudaramu. Guo Xie tidak meninggalkan Murong Wei Wei dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu tidak suka di sini, aku akan segera mentraktir pamanku. Ayo pergi, nak, perhatikan sikapmu. Ini adalah keluarga Murong. Murong Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Taiji memiliki beberapa keterampilan, tetapi kekuatanmu tidak cukup. Guo Xie melirik ke arah Murong Yan, yang masih tersenyum dan berbicara di dalam mobil, dan berkata sambil menyipitkan matanya. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk menemui Xiaolong. Jika kamu dapat mentraktirnya, maka aku, Muronggu, berutang budi padamu. Muronggu menatap Guo Xie dan berkata, ingat, kebaikanmu tidak berarti banyak bagiku. Aku datang untuk Wei Wei. Guo Bao sama sekali tidak memberi muka pada Muronggu. Dia menyeret Murong Wei Wei dan berjalan mendekat. Kakak, Wei Wei datang untuk menemuimu. Murong Wei Wei menatap Murong Long, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan selang yang menempel di sekujur tubuhnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Biarkan aku melihatnya. Guo Bao melangkah maju dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Murong Long. Bagaimana keadaan Xiaolong? Apakah kau punya cara? Tanya Muronggu dengan suara lembut ketika melihat Guo Ke menarik tangannya. Aku percaya pada kakak yang jahat. Setelah mengatakan itu, Murong Wei Wei dengan hati-hati memasukkan pil itu ke dalam mulut Murong Long. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Muronggu mengikuti di belakang Guo Xie dan bertanya. Tidak seorang pun boleh membicarakanku. Sekarang, segera panggil dokter pribadi Murong Long untuk menemukan orang yang paling kau percaya. Dan di sini kupikir itu semacam penyakit. Sebagai ayahmu, kau cukup cakap. Bahkan putramu tidak tahu bahwa dia diracuni. Guo Xie menatap Muronggu dan berkata, aku akan segera memanggil dokter. Kata Muronggu dengan suara lembut. Juga, terima kasih untuk waktu ini. Muronggu mengerti bahwa Guo Xie memanggilnya untuk memberitahunya hal-hal ini agar Murong Wei Wei tidak tahu. Jika Murong Wei Wei tahu bahwa saudaranya diracuni tepat di depan matanya, maka hubungan mereka akan semakin buruk. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku akan merawat Murong Long, tetapi aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang ini. Aku tidak peduli dengan siapa kamu bermusuhan, aku tidak ingin Wei Wei terlibat dalam hal ini. Mengatakan itu, Guo Tai berjalan kembali ke dalam rumah.
Petik 2. Kakak nakal, aku sudah minum obat yang kamu berikan padaku. Apakah ada cara untuk menyelamatkan penyakit saudaramu? Tanya Murong Weiwei dengan suara rendah. Tunggu aku di luar, suruh Xiao Fei masuk. Beritahu ayahmu bahwa dokter akan segera datang. Jangan katakan apa-apa, kendalikan saja dia dulu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku akan menyembuhkan penyakit pamanku. Pikirkan tentang imbalannya setelah kau menyembuhkannya, haha. Kakak nakal, apa yang bisa kubantu? Murong Fei masuk dengan tenang ketika mendengar Guo Xie memanggilnya, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, aku hanya memanggilmu untuk mengobrol sebentar. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan. Aku terlalu bosan, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku baru saja memberimu pil, jadi aku akan memberitahumu serangkaian metode kultivasi mental. Kau bisa berlatih di sini. Kakak nakal, kau hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Aku sudah memikirkan bagaimana caramu berlatih. Aku mulai belajar seni bela diri sejak aku berusia 5 tahun. Secara logika, aku seharusnya tidak jauh berbeda darimu. Murong Fei menatap Guo Ke dan bertanya dengan suara rendah. Karena aku abadi, Guo Xie tersenyum dan berkata, dengarkan baik-baik metode kultivasi mental dan kultivasilah dengan benar. Aku akan mengobati Murong Long terlebih dahulu, haha. Kakak, perlakukan aku seperti anak kecil saja. Biar ku beritahu, aku ini murid sekolah dasar, bagaimana mungkin kau bisa berbohong padaku? Apapun yang terjadi padaku, jangan terganggu. Jika kau bisa melakukannya, kau akan mengetahuinya di masa depan. Guo Xie memberitahu Murong Fei tentang metode kultivasi itu dan kemudian berkata kepada Murong Fei. Haha, kau seorang fanatik seni bela diri, lumayan. Ia berdiri dan menatap Murong Long, yang seluruh tubuhnya dipenuhi tabung, dan mencabutnya dengan kedua tangannya. Paman tertua, aku tahu kau memiliki kesadaran. Aku akan menyembuhkanmu dari racun di tubuhmu nanti. Kau akan mengetahui beberapa rahasiaku, dan aku yakin kau akan merahasiakannya. Guo Xie berkata kepada Murong Long sambil tersenyum. Benar-benar ganas, racun itu memasuki sumsum tulangnya dan menyimpannya di satu cincin demi satu. Guo Xie mengeluarkan jarum perak dan menyuntikkan 81 jarum ke tubuh Murong Long. Jika seorang dokter Tiongkok biasa melihat ini, ia pasti akan terkejut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 81 jarum benar-benar telah menembus tubuhnya. Dudu-dudu, tok, tok, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Guo Xie tahu bahwa dokter yang merawat Murong Long telah dibawa ke sini. Aku akan bertanya terbuat dari apa racun 9 cacing 9 rumput ini. Keselamatan adalah yang utama. Pak Tua Qiu, silakan duduk. Muronggu tersenyum dan berkata kepada seorang lelaki tua yang energi dengan jubah panjang yang tampaknya berusia 60-an. Ah Gu, mengapa kau menyuruh seseorang memanggilku ke sini dengan sangat mendesak? Apakah kondisi Xiaolong memburuk lagi? Lelaki tua itu menatap Muronggu dan bertanya dengan suara lembut. Anak itu adalah anak yang malang, dan telah menderita penyakit seperti itu. Sungguh menyedihkan. Awalnya, ada harapan baginya untuk pulih. Tetapi dia diracuni oleh dokternya sendiri. Guo Bao keluar dari rumah dan melihat dokter pribadi Murong Long, Qiu Yiping, Dekan Kehormatan Akademi Medis Universitas Wucheng, dan Wakil Presiden Asosiasi Medis Tiongkok. Ah, Gu, teman kecil ini tampak tidak dikenal. Apakah dia tamu Anda? Qiu Yiping bertanya sambil tersenyum. Tidak dalam menghadapi bahaya, angin seorang jenderal besar. Tuan Guo juga duduk di seberang Qiu Yiping. Tuan, Anda pasti Dokter Miao. Saya Miao Men. Saya ingin tahu apa maksud Anda dengan itu. Qiu Yiping mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Guo Ke. Jika Anda Miao Ren, saya bahkan lebih yakin bahwa Anda tahu 9 serangga 9 rumput racun lebih baik daripada saya. Bicaralah, 9 jenis serangga apa ini? Jangan mencoba berbohong kepada saya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan Desert Eagle dan meletakkannya di atas meja. Ah Gu, apakah Anda percaya pada pemuda di depan Anda ini? Apakah Anda tidak percaya kepada saya? Qiu Yiping bertanya tanpa rasa gugup. Dia dipanggil oleh Wei Wei untuk mengobati penyakit Xiaolong, kata Muronggu dengan suara lembut. Jangan tanya aku tidak yakin apakah itu kau. Kau tidak perlu mengulur waktu. Murong Long tidak akan mati. Dia menekan tangannya di betis Qiu Yiping dan menekan beberapa titik akupuntur di atasnya. Betisnya, yang berdarah deras, sudah berhenti berdarah.
Siapa kau? Qiu Yiping menatap betisnya dan bertanya dengan lembut. Pemuda di depannya tidak sederhana, tetapi kemampuannya menghentikan pendarahan jauh melampaui kemampuannya sendiri. Panggil juru masak untuk rumah ini. Guo Ke tidak menjawab pertanyaan Qiu Yiping dan berkata kepada Murong Gu sambil tersenyum. Tuan tua, kau masih punya satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak memberitahunya, dia akan memberitahumu dan kau pasti akan mati. Guo Shou berkata sambil menatap Qiu Yiping. Katakan siapa kau, dan aku akan memberitahumu penawar untuk 9 serangga 9 ramuan. Qiu Yiping menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Karena kau sudah mengakuinya, maka matilah. Bang, on a headshot without explanation. Qiu Yiping, di sisi lain, tidak mengerti mengapa dia masih perlu bunuh diri ketika dia sudah siap memberitahunya penawar untuk 9 serangga 9 ramuan.